Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan C1C0210866 Program Studi Akuntansi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah yaitu dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Keuangan Syariah. Adapun topik yang kita bahas yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan konsep dasar akuntansi syariah menurut AAUIP dan pemikiran Islam. Baiklah, masuk pada materi yang pertama yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah PSAK-nya, yaitu ada tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yaitu yang pertama bertujuan untuk penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya yaitu bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu para pemakai laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun dengan standar keuangan akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan syariah. Tujuan dari laporan keuangan syariah yaitu yang pertama ada persaudaraan. Persaudaraan yang berarti bahwa transaksi syariah berjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat sehingga tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua yaitu ada keadilan atau keadilan. Artinya di mana selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Misalnya itu kemaslahatan atau maslahat. Yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, di mana keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestariannya. Yang kelima ada tujuan dari universalisme atau syumuliyah, yaitu di mana esensinya dapat dilakukan oleh atau dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Selanjutnya yaitu bentuk laporan keuangan syariah. Yang pertama ada posisi keuangan entitas syariah. Disajikan sebagai neraca. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu laporan informasi kinerja entitas syariah. Disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang disusun berdasarkan definisi dana seperti sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Yang keempat yaitu informasi lainnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang terakhir ada catatan dan schedule tambahan merupakan penampungan dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, di mana ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua adalah laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, di mana diantaranya ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Berikut ada contoh dari laporan keuangan
syariah, di mana ada laporan posisi keuangan dari Bank Syariah ABC, dan juga ditampilkan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Berikut ini pula ada contoh laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikiran Islam. Manfaat yang dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk kelembagaan keuangan syariah menurut AAUIV yaitu sebagai berikut. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua yaitu tujuannya untuk membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga ada tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau adjustment pada saat atau menyusun laporan keuangan. Selanjutnya itu pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIV antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pemegang saham, yang kedua ada pemegang investasi, yang ketiga ada pemilik dana atau bagi deposit bank, yang keempat ada pemilik dana tabungan, yang kelima ada pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam ada pengolahan zakat, dan yang terakhir ada pihak yang mengatur. Topik selanjutnya yaitu syarat kualitatif laporan keuangan menurut ALIV. Yang pertama harus relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Yang kedua, dapat diadapkan. Itu syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang keempat, itu konsisten. Metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu dapat dimengerti. Informasi yang baik adalah informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dengan topik kerangka konsep dasar akuntansi keuangan syariah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi tersebut. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.